Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi di Gias 2023 dan kembali lagi dengan dia. Ya, video rutin kita akan membuat video yang bukan video. Iya, Mobil yang paling favorit di booth. Iya, sebenarnya ini video yang vibe-nya positif, mobil yang disuka. Ya, Gitu. Tapi pasti gini, didebat sama dia. No. Pasti dari ada yang positif, ada yang negatifnya. Nah, itu nanti ada di channel Om Mobil. Ya udah, pokoknya itu yang sudah kita jalan tiap tahun dan tahun ini kita juga akan langsung masuk ke Gias 2023 ke semua booth APM untuk memilih satu mobil yang paling favorit di booth mereka. Satu mobil favorit saya, satu mobil favorit Om Mobil. Ya. Untuk mobil yang paling tidak favorit itu Ada nanti ada di channel Om Mobil. Om Mobil. Oke? Ya, jangan lupa ke channel Om Mobil abis ini. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk. Let's go. Kita ntar Om. Sebelum mulai kita ngopi dulu. Iya, Biar nggak ngantuk. mana kopinya? Wih, sedia apa? Kopi apa nih, Bel? Point coffee. Oh, Point Coffee. Oh, ada di Gias juga kan nih? Ada. Jadi kalau ke Gias harus ngopi ini. Biar nggak ngantuk. Kamu bisa ngopinya? Ini caranya. Kalau saya dicolok ya. caranya, kemudian masukin mulut. Kalau saya bukan buat nggak ngantuk, Apa? karena yang penting saya tidur udah cukup. Tapi kalau rasanya enak, ini menyegarkan, bikin semangat. Coba. Enak sih. Enak ini, apalagi dingin gini nih. Pas banget lagi panas-panas. Recommended nih, Point Coffee. Jangan lupa mampir kalau misalnya Anda ke Ya. Gias. Cari di Gias Point Coffee. Jadi kita ngopi dulu. Hmm. Oke, kita ngopi dulu bentar. Habis itu kita langsung masuk. Hyundai. Ngapain sih kita capek-capek jalan? Kenapa nggak kita teleport aja? Lupa. Nggak apa-apa lah. Jalan dikit sekalian nikmatin kopinya. Langsung gini-gini. Iya, cepet banget habis. Enak kok ya. Oke, di Hyundai, mobil favorit saya adalah Alah, mobil yang Kenapa? dimiliki. Kenapa? Standar banget. karena secara harga value for money-nya tetap lebih bagus daripada Ioniq 6. Karena dia di CKD, jadi dia dapat keringanan pajak. Ya tetap aja bosen tau nggak? Ya. Bosen. Oke, sekarang giliran kami. Oke. Mobil yang Masa bukan Ioniq favorit sih? kami, bukan. Adalah ini, Stargazer X. Ini Stargazer di-upgrade lagi jadi lebih keren. Iya, cuman Stargazer yang dikasih ditinggiin dan dikasih ornamen. Lebih bagus That's it. daripada Stargazer biasa kan? Oh iya. Iya, udah ini. Masa lebih menarik dari Ioniq Dapat 5? warna ini nih, silver matte. Keren Ada warnanya juga. matte-nya ya? Oke, matte-nya keren. Hah? Tapi Iya. ya ini cuma Stargazer, Itu semuanya Stargazer sama. yang lebih bagus. Ya udah, oke. Jadi saya tetap Ioniq 5. Stargazer X belum bisa menggoyahkan saya dari paling favorit di Ioniq 5 karena secara teknologi, secara harga, Ini mobil keringanan enak. pajak. Ya udah, oke. Kita ke booth selanjutnya. Tuh, Itu dua. cuma nyebrang sana doang. Tadi kita jalan dari depan. Capek kan jalan? Ya udah deh. Tuh, Satu, dua, tiga. Mitsubishi. Kami duluan sekarang. Iya, Gantian. oke. Eh, Apa mobil yang favorit? paling kami suka di booth Mitsubishi. Ini Ketebak. mobil ada bagus-bagus nih. Ketebak. Pajero Sport, Spander Cross. Ketebak. Ada ini, X-Force, mobil baru keluar. Ternyata bentuknya keren sekali. Oke. Sama konsepnya sangat mirip sekali. Konsepnya mobil keren-keren. Ini ternyata mirip. Oke, bentuknya keren. Ya. Mirip sama ini apa sama mobil Ya. konsepnya. Apa? Tapi harus diingat, X-Force ini lawannya nggak gampang. Lawannya nggak gampang. Dia berani Ada masuk ke dalam HRV, kompetisinya. Tapi ada kereta di kereta. situ. Ya, terus ada Wuling Almas juga Iya. di situ. Iya. Dan mobil ini tidak yang unggul segalanya. Mesinnya Mesinnya nggak unggul. mesinnya dia yang tenaganya paling kecil. Iya. Nggak ada sunroof Nih. atau panoramic Iya, iya, roof. udah gini, Ya. gini. Orang tuh kalau mau pacaran, suka sama cewek, yang lihat apa dulu? Fisiknya dulu. Wah. Inner beauty juga penting. Inner beauty nanti, coba dulu pakai. Baru inner beauty belakangan. Jadi fisik, keren, cantik. Hah? Coba dulu, coba. Ya Iya, udah, dicoba. oke. Dicoba. Enggak, test drive. Test drive. Test drive. Ah, ah. Dicoba, Dicoba. dijajal. Oke, lanjut. Oke. Fitra apa? Kalau saya di booth Mitsubishi, yang saya paling favorit adalah
Expander Cross. Expander Cross. Expander Cross. Udah lama. Oke, ini mobil secara basis dari 2017 sudah ada. Lah, Tapi mendingan luar beli biasa Ah. betapa sudah 6 tahun mobil ini Hah? kenyamanannya masih salah satu yang terbaik di kelasnya. Bentuknya yang terbaik di kelasnya. ya. Kelegaannya salah satu yang terbaik di kelasnya. Iya. Kehematan bahan bakarnya salah satu yang terbaik di kelasnya. Iya. Tapi daripada ngambil ini, mereka ngambil expander biasa. Ini gagah. Harganya lebih murah, jelas kenyamanannya Keren. sama. Keren sekali. Kelihatannya sama. Menurut saya karena posisi mobil ini di kelasnya ya, setelah 6 tahun masih begitu kokoh gitu ya, saya lebih memilih Expander Cross ini dibandingkan X-Force untuk mobil favorit saya di Expander biasa Mitsubishi. lebih murah. Oke, kita ke booth Expander selanjutnya Cross. ke Kiri, cherry, bukan. cherry. Sangkain Hyundai, ternyata Hyundai panjang banget. Cherry. booth paling gede Hyundai. Enggak, Toyota. Hyundai kedua. Oh, ini kedua. Oke, kita Satu, ke booth cherry. dua, tiga. Karena ini channel saya, tadi teleportnya saya belokin. Mobil nyasar sendirian ke sana sendiri. Karena ada satu yang mau saya highlight ke Anda. Jadi Mitsubishi X-Force ini dia punya genuine accessories. Salah satunya adalah dashcam. Dashcam dari Blackview. Blackview DR770X yang satu channel. Nah ini mirip dengan yang saya pakai di Subaru WRX saya, yaitu Blackview DR770X, tapi saya dua channel, ada satu ke depan, satu ke belakang. Kalau misalnya yang di X-Force ini mau di-upgrade ke dua channel, itu bisa banget. Dan dashcam ini saya udah coba sendiri, wow, kualitas gambarnya Full HD, 60 fps, kemudian pairingnya dengan handphone itu seamless banget, itu gampang banget, nggak perlu masukin password segala macam, tinggal sentuh dia langsung terkoneksi dengan HP Anda bisa langsung mendownload file atau mengatur settingan. Dan dashcam ini sekarang penting ya untuk merekam kejadian-kejadian yang tidak terduga di jalan. Kalau kita terlibat kecelakaan itu juga bisa menjadi alat bukti ketika misalnya kita tidak bersalah dan orang lain itu yang bersalah di kecelakaan itu. Jadi untuk Anda yang order X-Force dan memasang dashcam yang satu channel, bisa di-upgrade ke Blackview yang DR770X yang dua channel. Tinggal tambah satu kamera lagi di belakang. Dan bagi Anda, kalau misalnya Anda tidak beli X-Force, Anda tetap bisa pasang Blackview DR770X dua channel ini di mobil apa saja. Saya sudah pakai dan dia juga tahan panas sampai 80 derajat Celcius serta garansinya panjang hingga 18 bulan. Ini keren banget ya. Blackview dipercaya oleh Mitsubishi menjadi salah satu genuine aksesoris untuk produk terbaru mereka. Nah, tapi Anda tidak harus punya mobil Mitsubishi dulu untuk membeli dashcam Blackview. Silakan mampir ke booth Blackview di Hall 1 di Gias. Blackview memiliki banyak tipe dashcam yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan mobil Anda. Oke, sekarang kita samperin Om Mobi di booth berikutnya. Cherry. Bung Fitra berubah jadi mobil. Dia mendaratnya pas di mobil. Wah, pas di dalam jangan-jangan. Cherry. Ngapain tuh? Ngapain, woi? Selamat. Selamat lah. Channel saya yang ngendaliin teleportnya saya. Udah milih Kirain mobilnya. jadi masuk ke mobil. Salah jatuh. Yaudah, Cherry. Cherry? Oke, pilihan saya jelas di Cherry. Yang selalu menjadi favorit saya ada Cherry Omoda 5. Ya Ini mobil ampun, Om. kualitasnya premium, harganya reasonable, tenaganya kuat, bentuknya keren. Om, Apa? Tigo 8 Pro lebih gede, lebih nyaman, Dan lebih bagus, lebih ugly. luxury. Ini lebih keren bentuknya. Enggak lebih ugly. Ini anak muda banget gitu loh. Dan futuristis banget. Lihat lampunya. Dah, ini adalah favorit saya di booth Cherry. Karena benar-benar mereka menunjukkan bahwa Cherry bisa mendesain mobil secara keren. Ya ampun. Dan enak di setirnya. Enak ini mobil. Iya, tahu, Ya udah, tahu mobil enak. apa? Nih. Balik lagi nih, balik lagi. Ya, Balik lagi, udah pasti Omoda 5 juga. Omoda 5 yang warnanya lebih lucu. Kenapa? Ini warna niru-niru Hyundai N. Mirip. Iya kan? Mungkin kalau ditelusuri lebih dalam agak beda warnanya. Ini Tapi mirip warnanya BMW M2 baru juga. Putih boring.
Biru muda, Kan yang penting lucu. mobilnya Om, bukan Lucu, warnanya. Keren kan? Kombinasinya pas ya, biru sama Ini cuma merah sama bagus biru. di pameran warna ini. Enggak. Serius, cuman bagus di pameran. Enggak, lucu. Begitu dibeli mending putih atau mending yang Aduh, ini abu-abu. lagi enggak, ini enggak. Ini cuma bagus di pameran. Enggak. Ini kayak Tapi sabun ini tau nggak Om? enggak sabar nih. Biru Apa? muda kayak sabun. Kenapa sabun? Emang sabun ada warna Sabun. biru gini? Ada sabun biru muda. Masih pakai sabun batangan? Ya udah, artinya mobil favorit kita sama, cuman kalau warna saya lebih mending warna yang netral dibanding warna yang biru. Ya. Oke. Oke, kita berisik sekali di sini. Kita pindah ke pindah booth booth berikutnya. selanjutnya. 1, 2, 3. Wuling. Bentar, mungkin nggak pas teleport kopinya ketukar? Nggak ada namanya ya? Makanya, Nggak. Wuling. Siapa yang milih duluan? Nggak. Oh, mobil duluan sekarang. Oke, tetap kami paling suka dari semua line up Wuling adalah nih, tetap kembali lagi ke terpaksa milih kuning. Ini Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wuling REV lucu sekali. Kenapa Mobil- harus yang warna kuning? Kenapa harus yang warna kuning? Karena kami dulu pertama kali belinya warna kuning. Iya, dan menyesalkan. Habis itu dihitemin. Enggak, karena Menyesal, kan? karena nggak ada warna hitamnya pilihannya. Ya, Kalau tapi ada warna hitamnya kamu pasti Banyak milih warna yang hitam. lebih bagus. Ini adalah Enggak, warna yang no, paling nggak lucu banget buat yang ada Wuling. di Wuling, yang lain-lainnya. Oke, Oke. Mitra apa? Tahun lalu saya Wuling REV, sekarang berbeda. Wuling Almas facelift. Kenapa? Satu, ini facelift, tapi lihat perubahan depannya. Perubahan depannya tuh benar-benar drastis. Om, ini oke, perubahannya drastis. Ya, Tapi yang paling positif sebenarnya ini bukan perubahan depannya. apa tuh? Ada teleskopiknya. Itu dia. Nah, itu Bukan depannya, oke. tampangnya sih bodo amat Itu deh. tadinya mau saya sebut juga di dalamnya. Hmm. Dia sekarang ada teleskopik. Artinya mobil ini tuh menunjukkan Wuling itu nggak stagnan dengan satu produk. Ya. Ada apa tuh bisa langsung Ya. langsung di Ada negatifnya juga. Apa Begitu tuh? kita beli, tahun depan keluar barunya lagi. Iya. Ya, itu. Tapi dia selalu berinovasi. Oke, mesinnya nggak efisien dan nggak bentar, kencang. sebentar. Kita Tapi- belum tahu loh. Kita belum tahu loh. Ini jangan-jangan ada perubahan tuning. Tuning aja, tapi secara teknologi memang mesinnya tidak terlalu tinggi teknologinya. Tapi minimal dia ada versi hybridnya juga. Iya, makanya. Yang kalau dibandingkan hybrid lain memang tidak irit, tapi kalau dibandingkan mesin biasanya, itu cukup lebih irit. Tapi ya. ini menunjukkan Almas ini Wuling itu Kalau inovasi terus. Tampang sih selera, cuma kalau Iya. kami ya ini Teleskopiknya itu loh. tetap dari semua Wuling ini, Wuling REV. Wuling REV dari tahun lalu nggak ada perubahan apa-apa. Kalau ini udah ada perubahan. No, udah Oke, pas jangan panjang-panjang. Ini banyak APM-nya. enggak perubahannya tuh ada software. Ada upgrade software. Softwarenya ngapain? Hah? Software kalau dijauhin mobilnya ngunci sendiri, kalau deketin buka sendiri. Cuman software aja. Kalau ini kan fisik dan kenyamanan mengemudinya. Ini auto circulating AC-nya Iya, mati. ya udah. Oke, jadi Banyak Om Mobi perubahan. pilih Wuling Tetap REV. Wuling REV. Saya Almas RS yang facelift. Oke. Oke, kita ke booth berikutnya. Kenapa harus di kanan sih? Nanti ketukar kepalanya ketukar. Oke. Kan pengen badan kayak gini kan? Oke. Takutnya sengaja gitu loh. Kita teleport sambil minum yuk. Keselak kan? Coba aja. Tuh, Tuh, 2, 3. Oh, Abis. Sebenarnya kalau di video teleportasinya tuh cepet banget. iya kok cepet banget. Tapi sebenarnya kita agak lama tadi prosesnya sampai habis. Kok bisa gitu ya? Padahal cuma 20 meter. Tolong buangin, Bel. Terima kasih. Suzuki. Oke, kita tanpa berpanjang Kami lebar. duluan. Oke. Suzuki yang paling kami suka di sini adalah Jimny. Aduh, Om. Jimny. Sampai sekarang masih ada teman kita yang udah pesen dari Belum nyampe-nyampe. dari 4 tahun lalu nggak nyampe-nyampe. Karena dia nggak bikin video YouTube, Iya. ngerengek gitu. Tapi ini mobil PHP sedunia nih. mobil PHP sedunia, tapi Mobil. tetap ini mobil kecil, lucu, irit. Ya, dan sampai sekarang juga masih dipertahankan. Kita bikin Jimny Champion gara-gara Jimny juga. Ya. Yang champion tuh udah lebih keren sekarang. Enggak, itu champion hoki pakai- aja, itu champion hoki. Nggak ada hoki. Oke, ini juga selalu jadi mobil favorit saya, tapi tahun ini saya bukan Jimny. Apa? Oke. Mobil favorit saya tahun ini adalah Grand Vitara karena sudah Vitara. mencoba sendiri ke Lampung. Lo nggak kalau dibandingin Jim lo? Ini rakitan India. Terus kenapa? Jimny Japan. Terus kenapa? Hah? Kerenan Jimny. Nah, Jimny juga ada yang dirakit di India. Ada, ya Maruti. Ada, iya. Cuman ini tadinya saya sempat nggak suka. Hah? Karena saya pikir Vitara jadi turun kasta. Tapi Iya. setelah nyoba sendiri,
iritnya luar biasa. Iritnya ini luar mobil. biasa, kita udah nyoba. Kayak hybrid ini iritnya. Emang ini hybrid, tapi Mild ya, mild. kayak full hybrid iritnya. Kemudian terus enak dan dibawa ke Lampung juga ground clearance-nya tinggi. Bentuknya keren. Jadi dan ini tidak memberi PHP untuk orang seperti Ya. Jimny. Nah, ini juga informasi untuk Anda semua, untuk klien-klien kita, apabila Anda beli video kita yang perjalanan seperti itu, ini akan berkepanjangan ceritanya tuh seperti Iya. sekarang ini. Iya. Sekarang iklan. Oke. Memancing. Dimancing, iyalah. Jangan terpancing. Kenapa jangan terpancing? Oke, ya udah kita ke ya udah semua kan. Oke, kita Nah. ke booth berikutnya. 1, 2, 3. DFSK. DFSK. Udah DFSK. pilih yang mana? Oke, mobil paling favorit saya di DFSK jelas adalah Kang Iwan. Ceres Sebentar. Iwan. Ntar. Jelas dulu nih. DFSK itu sama Ceres beda merek apa enggak? Dia ininya apa? Dia salah satu sub brandnya. Sub brand, tapi kenapa di situ kayak gedenya sama? Ya iya, tapi dia produk dari DFSK juga. Iya. Dan dia dipamerkan di boothnya DFSK juga. Tidak ada pemisah nih. Oke, Om Mobi. Oh, Iwan juga kan? Iwan. Karena Apa? ini ya, dalamnya, bentuk-bentuknya, itu nggak tahu kenapa lebih berasa, joknya lebih bagus daripada Wuling REV rasanya. Oke. Duduknya juga lebih Om Mobi enak. bisa bilang joknya lebih bagus dari Wuling REV. Tapi lihat, Ya. udah kerut. Jangan diulang. Udah tahu. Goyang-goyang. Ini sekalian nih, tuh semua aja goyang tuh. Iya. Tapi Moga-moga ini pre-production. mudah-mudahan pre-production. Ayo dong, Ceres, bisa kok, bisa ya bikin ini laku. Ya. Ih, ini Ceres Iwan. Abis itu berikutnya pasti Ceres itu. 2 ya. Itu. Iwan dan Iya, itu. Pinter deh. Ya. Kita pindah. Indonesia Berikutnya. sekali namanya. Satu sana Oke. MG ya. Ya. 1, 2, 3. Morris MG. Garage. Meg. Morris Garage. Morris. MG, itu sana MG. Iya. MG. Oke, mobil paling favorit saya. No. Siapa duluan? Tadi sebelumnya MG4 EV. udah pernah bawa belum ini mobil? Sudah. Saya bawa ke Bandung. Saya belum bawa. Ya terus belum Ke bawa Bandung. kan? Kenapa Nah. bisa pilih ini jadi favorit? Size-nya proper. Oke. Ya. Dari semua pilihan di sini, tentu kami pilih ini karena listrik. Udah dijual jelas. Tapi dia itu satu kelas sama Ioniq 5. Harganya Dimana- Iya, maksudnya Harganya. sedikit di bawah dia. sedikit di bawah. Tapi maksudnya Ioniq 5 itu dia lebih kejauhan lega. juga. Ya. Kalau Ioniq 5 Tenaganya itu lebih gede. fenomena aneh di negeri ini. Oke. Memang dia yang paling value for money sekarang. Oke. Cuma ini tuh size-nya lebih pas. Ioniq 5 tuh agak kelebaran buat jalan-jalan di Jakarta. Oke. Apa Yaudah. Bung Fitra sekarang? Saya untuk di booth MG ini adalah Balik nih, balik. inilah. Udah jelas. EV. Kreatif dikit pilih yang merah. Oh iya, ada yang merah. Oke, ini. Merahnya keren loh. Ini merahnya keren. Nggak tahu dari tadi Om Mobi selalu pilih biru muda, biru sabun cuci. Ini sekarang merahnya Merah. keren. Dan ini bukan kayak asal EV. Tapi Tapi- ini EV yang proper. Ya. Nyetirnya enak, posisi duduknya enak, lega dalamnya juga, dan tenaganya juga memadai. Yes, MG4 EV pilihan kami berdua dari booth MG. Itu kalau udah dijual jadi pilihan nggak? Enggak, MG tetap ZS ini. EV. Karena ZS EV, Platformnya platformnya itu. platform ZS. Kalau Oke. ini baru lagi platformnya kan? Platform EV Iya, ya? platform EV. Oke, kita pindah lanjut. 1, 2, 3. Daihatsu. Sahabat. Oke, dari semua Nah, sahabatku di cewek-ceweknya sini, mana sih? yang paling siapa duluan? Saya duluan, tadi Om Mobi. Iya lagi. Oke. Mobil paling favorit saya, kalau saya harus beli Daihatsu, Udah pasti aneh. yang saya beli adalah enggak Udah aneh. pasti aneh. Daihatsu Rocky. Hah? Kita udah pernah keluar kota pakai ini. Iya. Bantingannya Enak. empuk, bensinnya irit, Setirnya nggak bisa teleskopik. bentuk Setirnya nggak bisa teleskopik. Oke, itu salah satu kekurangannya. Bentuknya yang dia maco tapi tetap cute. Front wheel drive. Dan ini mobil yang didesain untuk pasar Jepang, bukan pasar Indonesia.
tetap aja. Daihatsu Rocky. Kalau Tapi saya ini suruh platformnya DNGA loh. beli Daihatsu, pasti Rocky pilihan saya. Bahkan saya pernah punya race yang itu kembarannya Rocky. Oke, Sekarang giliran Om Mobi, kami, mana paling yang favorit? paling kami suka di sini? Mas. Ya Rocky. Ya, karena gini, kita sudah jalan-jalan waktu itu kita jalan-jalan kemana naik Rocky? Ke Semarang ya? Cirebon apa Semarang? Sampai Semarang kayaknya. Sampai Semarang ya? Iya. Nah, ini enak untuk buat jalan-jalan jauh, ukurannya kecil pas, itu Rocky. Irit lagi. Iya. Iya. Tiru-tiru. Bukan niru-niru. Yaudah. Apa coba yang dipilih? Oh, kita sekarang akan loncat ke sebuah brand baru. Brand baru. Dan udah ada cewek-ceweknya. Oke. 1, 2, 3. Ah, Neta. hai. Kamu Neta ya? Iya, Namanya Neta kamu? perwakilan Neta. Perwakilan Neta. Iya, udah lama di Oh, sini. merek mobilnya yang Neta. Oh. Oke, maafin ya, Mbak. Iya. Oke, di Neta sebenarnya kalau boleh milih, saya akan milih Neta S ini. Sayangnya Neta Sayangnya hanya tidak baru dijual. jualan 1. Hanya Neta V, jadi ya sudah pasti mobil yang favorit di sini. Ya, Neta V. Sebenarnya Neta kalau V. kalau tidak ada Ya, paling kita bisa milih warna doang. Itu Iya, nggak seru warna. lah milih Oke, warna. dari 3 warna ada pink, ada biru, ada Ah. hijau. Sudah pasti saya pilih yang biru. hijau. Alpukat. Alpukat masih kurang mateng tuh. Om. Enggak. Itu warna adem banget, Om. Lebih adem yang biru. Norak. Kok norak? Jadi Enggak. tukeran ya tadi biru ya? Iya. Ya. Nah, ini birunya lebih tua. Enggak, bukan biru sabun cuci. Yang itu lebih muda. Lebih tua. Ya udah. Jadi saya pilih Neta biru, Om Mobi Neta hijau. Tapi kalau Neta U atau Neta S S nih. udah dijual, kita pasti pilih S. Oke, kita ke booth selanjutnya. 1, 2, 3. Volvo is back. Seneng sekali lihat Bahagia. ada Volvo dipegang oleh APM yang kokoh dan meluncurkan produk-produk elektrifikasi. Biasanya kalau semuanya. baru masuk itu kan model yang masuk cuma 1, Iya. 2 gitu. Ini Iya. langsung banyak. Iya. Dan mobilnya bukan mobil-mobil sembarangan. Volvo gitu loh. Oke. Apa? Saya siapa dulu duluan? ya, saya dulu yang milih. Oke. XC90 Ya Recharge. ampun. Kenapa? Ini plug-in hybrid. Maaf ya Mbak, ganggu lihat dari kerja lagi kerja. Ini plug-in hybrid. Ya. Artinya dia bisa jarak jauh. Ya, Dia juga bisa di-charge. bisa di-charge dalam kota dan harganya tidak sampai 2 miliar 1890 untuk sebuah XC90. Yang mana XC90 itu kelasnya adalah Mercy GLS, Ya. BMW X7, Salah. semua XC90 itu menurut kami kelasnya adalah X5 dan lebih GLE. panjang. Iya, dia. iya, iya. Tapi Lebih ini 7 panjang. seater. Tapi kalau kelas-kelasannya itu pasti di X5 sama Dia sebenarnya lebih di antara X5 di antara dan X5, X7. iya. Tapi ini plug-in hybrid Ya, dengan full teknologi dan dan ini harganya kencang. harganya nggak jauh sama GLE. Makanya karena itu kelasnya GLE. Lihat, ini kencang. Bung Fitra udah nyoba ini? Belum. Kencang. 0-100 Oke. 5 detikan. Makin bagus artinya. Ini favorit saya. XC90 dan XC90 itu legendaris. Dari pertama keluar produk itu revolusioner di Iya. Volvo. Tapi sayangnya ganti model lama banget tuh. Iya. Tapi ini cakep banget. Ini generasi kedua doang nih. Cakep banget nih mobil. Oke. Itu mobil favorit saya. Ya. Kalau mobil favorit Om Mobi. Tadinya kami ingin memilih ini. Tapi gara-gara saya milih nggak mau tiru-tiru. Gengsi. Yang paling kami suka XC40 XC40 yang EV. Ini full EV. Ya, ini buat hari-hari enak. Cakep lagi. Keren banget. Tapi kalau dibanding XC90 ya enggak lah. Enggak. Kemodernannya ini. XC90 tahu nggak keluar tahun berapa? Model ini 2015. Iya emang. Udah tua banget. Tapi masih cakep. Masih cakep, tapi udah tua banget. Kalau ini gantengnya ya Allah, ganteng sekali. Sebenarnya ini bukan masalah gantengnya. Apa? Ini 400 HP lebih, 408 HP. Dual motor. Dual motor, all wheel drive. Mm-mm. Tahu harganya berapa? 1,3 M. Tuh, harganya masuk akal. untuk Harganya dual motor. beda tipis sama Toyota BZ4X. Beda tipis sama BZ4X, BZ4X satu single motor. Nah, Iya. pilihannya kalau yang dual Beda motor, tipis sama Kia EV6. ya EV6, tapi kan sekelas. Tapi EV6 penggeraknya. 325 HP. Tapi EV6 lebih gede dalamnya. Ini Volvo. EV6 lebih gede. Safety-nya iya. Ya, anyway. Ya oke, Nih, saya setuju ini ganteng. Ya. Tapi kalau saya masih lebih milih C40 dibandingin XC40. Oke, nonton di channel Om Mobi, jangan lupa kami juga memilih mana yang kami berdua tidak suka di booth. Udah pernah nyoba Semuanya. C40 belum? Belum? Saya nyoba di Swedia lagi.
Kita pindah ke booth berikutnya. Suka bikin kesel. Belum pernah ngetes XC90 ya? Di Indonesia lagi. Gampang itu, tinggal ngambil di Volvo, belum sempet aja. 1, 2, 3. Porsche. Porsche. Mobilnya keren semua dan kita harus pilih yang paling favorit dari Porsche. Ya. Yang paling kami suka di sini adalah tentu GT4 RS. Sok muda banget sih. Udah pernah nyoba belum? Belum pernah nyoba kan? Main suka-suka aja. Loh, logika dari semua ini. Mau bawa pulang mobil apa? GT4 RS. Kenapa? Karena mesinnya Nggak nyaman pakai di jalan raya. iya dipajang aja di rumah. Lah, ngapain beli mobil cuma dipajang? Tapi sayangnya NA aja nih. Justru itu bagusnya NA. Makanya mobil favorit saya di sini ini juga karena NA suaranya keren banget. Sayang NA. Dan Coba turbo lebih kencang lagi. Dan ini nggak kayak Purman's 911 lagi. Udah enggak hilang nggak ada. Hilang. Nggak ada istilah itu lagi. Pure di sini. Porsche Pure banget. sama. Udah favorit pernah kita. meng-unboxing ini belum? Kayaknya saya nge-review ini duluan. Nggak perlu unboxing. Unboxing. Udah pernah nyoba Nyopotin geber belum di sirkuit? plastik-plastiknya. Saya udah. Nggak pernah nyoba geber. Kami tuh pemilik yang suka majang mobil di garasi. Oke, ya udah kita sepakat di sini. Sebenarnya ada 911 Dakar ya di hari pertama. Oh iya di situ di parkir Haliman Dakar. Tapi kalaupun itu ada, tetap saya lebih favorit ini. Oke, Oke, kita pindah ke Mazda. Mazda. 1, 2, 3. Mazda, pas banget lagi ada talk show. Pada tahun 2000 Mazda, dari semua Mazda yang ada di sini, yang bisa favorit dilihat, saya ada ini ketahuan. benar-benar mengalir dari Udah depan sampai ketahuan deh. belakang tanpa lekukan-lekukan yang tajam atau Mazda lekukan CX-60. tiba-tiba gitu ya, bisa kita lihat di sepanjang karena desain bodinya. mobil ini menandai sejarah Mazda. Ini merupakan Mazda yang terang-terangan bilang bahwa mereka akan masuk ke pasar mobil premium. Bukan yang paling irit di sini. Bukan. Bukan yang paling irit, tapi yang paling premium di sini, yang paling mahal. Dan ini menunjukkan tekad Mazda, mereka yakin sama kualitas mereka yakin sama teknologi mereka. CC-nya kegedean. Di antara mobil lain udah ngecilin CC, pakai turbo ngecilin CC. Ini pakai turbo, Range tidak Rover aja ngecilin 2000 CC. cc. 3.300, yang lain 4 silinder, 6 silinder. Kendara di Mazda 3 ini seperti apa ya Mas? Nah ini Ya, tahu aja nih, eh. bener-bener. Jadi emang ini mobil impian saya juga ya, Mazda 3 ini sejak launching itu Sama kayak Tadinya kami pikir Bung Fitra pengen salah banget pilih gitu punya. yang Dan elit. kebetulan saya Oke. Ya, mengendarai ini Mazda yang 3 Puro. ini Kami juga. suka yang Dan Puro daripada yang impresinya elit. apa? Nah, karena Impresinya secara Mazda interior, ini warnanya, dibentuk dengan strategi grillnya, konsep apa segala yang macam memang sama, lebih kami lebih suka yang mendekatkan Puro ini. Ya, filosofi dan kehidupan ideal ya khas emang ini cintainya Mazda. mobil Dan yang selain menjadi pertaruhan impresi baru Mazda perkendarannya nih. yang Pertaruhan bagi baru kalian. Mazda. Ada Menyenangkan beberapa ya. kekurangannya, tapi ya Impresinya juga udahlah. itu Tapi di antara Ini Mazda yang premium. lain, ini yang kami Performa paling and favorit. finish. Dan juga sisi Buat selanjutnya. Interiornya Apa? bagus banget. Jadi Bagus banget, nyaman, kalau kita enak. lihat terutama nyetir Mazda 3 ini Oke, paling berasa daripada kita itu mengganggu talk pas show, saya kita nyetir pindah. jauh-jauh, Iya, ini ada kok macet CX-30 gitu. juga, Pernah ya MX-30, macet cuma gitu belum pulang dijual. bener-bener 2,5 Anda itu jam. dijual beda cerita mungkin. Yang harusnya cuma Satu, tempuh dua, 40 tiga. menit gitu. Lexus. Lexus. Mobil bagus-bagus semua ini. Gimana milihnya ini? Oke, siapa sekarang yang milih ya? Oh, Om Mobi. Yang paling Pengen kami lihat suka. seleranya Om Mobi. Oh, selera kami tetap kami itu jiwa ke EV-annya tuh tinggi. Lexus RZ. R apa? RZ. 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 Oke. Kenapa? Karena EV. Iya ya, tapi banyak EV lain di situ juga kan? Iya, iya, loh. Di sini mana yang EV? Nggak ada, cuman ini. Iya. Kita udah pernah keluar kota pakai ini, Iya, ke Bandung enak sekali. emang enak. Tapi di harga 2,an miliar, di situ juga ada BMW iX. Masih banyak pilihan. Iya. Masih banyak pilihan. Tapi di booth-nya Lexus yang paling kami suka adalah RZ. Oke, saya pilih ini. RX 450H+. Yang listrik tanggung. Oke. Bukan listrik tanggung, tapi dia nggak ada lagi di kelasnya yang plug-in hybrid. Volvo tadi. XC60 paling Iya. kan. Tapi ini bentuknya jauh lebih keren, dalamnya juga lebih keren. Ini keren sekali lah bentuknya dan hybridnya. Kita tahu ini hybridnya Toyota di sini Hybrid yang Toyota. sudah terkenal efisiensinya. Ya, tapi Toyota lebih terkenal untuk hybridnya non plug-in hybrid loh. Udah jelas dibandingin plug-in hybrid lainnya. Kalau Toyota
udah pasti sistem penggeraknya the best. Ya, oke. Apalagi Lexus ya di sini ya. Jadi ini yang favorit saya di Lexus RX 450H Plus, apalagi beda harganya dengan yang hybrid nggak terlalu gede. Cuma nunggunya lama emang. Ini dan kenceng loh. Kencang. Ini kenceng. Kencang. RX 500 ada, cuma Dan ini bisa dijadikan mobil pertama. Kalau RZ nggak bisa. ya bisa. Nggak bisa. Kalau buat keluar kota nggak bisa. Ya ngecharge kan kita udah nyoba Ini ke bisa Bandung. jadi di only car bisa. Oke. Oke. Kita pindah ke booth berikutnya ke Honda. Kenapa nggak Toyota terus nanti ke Honda? Ya udah oke. 1, 1, 2, 3. Toyota moving forward. Mulai capek teleport. Ya Allah. Masih mending teleport daripada jalan. Mendingan jalan. Oke, Sehat. di Toyota mobil paling favorit Sebentar, siapa duluan? saya. Mobil favorit saya di booth Toyota adalah ini dia, Toyota Alphard Hybrid. Oke. Kenapa memilih ini? Pertama ini cepat sekali nyampe ke Indonesia. Iya, cepet. Itu benar. Cepat sekali. Kemudian Alphard selalu yang paling nikmat duduk belakangnya. Sekarang buka pintunya biar Bisa bisa dipencet. Dalamnya lebih luas dari Alphard sebelumnya. Aha. Terus ada desain atapnya tuh, Nah, sunroofnya kanan dan itu kiri. plus minus tuh sunroof kanan Iya, tapi kiri. unik. Terus Kalau habis itu ada kampanye susah, orang itu mesti kurus lihat ya. ini mobil bukan buat kampanye, ya. Terus Coba. habis itu ada tirainya dia, tirainya bisa keluar dari atas tirainya nih dari sini. Dari atas nih, dari atas pintu ini ada nih dari. Terus di sini banyak panel-panelnya, duduknya nyaman dan ini pasti jadi rebutan. Sayangnya yang Velfire-nya belum dimasukin, tapi akan masuk. Sini sebenarnya ada Velfire-nya. Velfire belum keluar. Lebih ganteng. Mungkin namanya Crown. Enggak, namanya Velfire. Kali aja pakai Crown. Dan untuk pertama kalinya Velfire itu lebih tinggi harganya dibandingkan Alphard di luar negeri. Ya karena dikelasin berbeda lagi sekarang. Karena mungkin dalamnya lebih bagus, tapi kita mesti nunggu untuk yang Velfire-nya. Untuk sementara, favorit saya adalah Oke, Alphard. sekarang pilihan kami. Yang Yang warna hitam. Alphard juga. Bagus. Nah, kan pas kan Bung Mitra beli kan ini kan? SPK kan kemarin? Tadinya saya SPK Alphard. Tapi Detik terakhir, saya rubah jadi SPK Velfire. Karena di luar Velfire, mendadak harganya sedikit lebih tinggi dari Alphard. Karena ada trim interior yang lebih sama bentuknya, pilih mana? Bentuknya Velfire atau Alphard? Velfire, iya. Tapi belum di launching sekarang. Iya. Tapi dengar-dengar setelah Alphard akan di launching Velfire. Saya mendingan tunggu Velfire-nya. Iya, oke. Tapi jadi ini kita sama. Iya. Kalau kami ini mobil gini tuh di rumah tuh agak nggak kepake sayangnya. Tapi ini hybrid, jadi mungkin kepake karena Nggak, pasti bukan irit. masalah kehematannya, mesti masuk gang ke Ya, tapi pasar tetap apa milih segala ini. macem. Tetap milih ini, mobil favorit Nah, iya Toyota. kan favorit kalau ini cuma nggak beli jadinya, Ya udah. nggak kepake. Oke, kita ke booth rival abadi dari Toyota yaitu Honda. Honda. 1, 2. 2, 3. Honda. Honda. The power of dreams. Kekuatan mimpi. Oke, mobil Mimpi paling aja favorit. terus. Nggak usah mimpi. Honda Civic Type R FL5. Bukan karena saya punya Ini ya. mah karena punya. Enggak. Saya pas beli, itu sebenarnya saya tebak-tebak buah manggis. Saya belum pernah nyoba mobilnya. Udah pesan, begitu nyoba sendiri mobilnya. Wow. Front wheel drive. Unlike any other front wheel drive. Benar-benar front wheel drive yang berbeda dari front wheel drive lainnya. Handlingnya balance banget. Oke, mesinnya masih di bawah dari generasi sebelumnya, tapi sasisnya beda banget. Posisi nyetirnya, perpindahan giginya. Oke. Ini kalau mau time attack di track, ya pilih pakai jari standar atau Di ini track. standar, Type R. Ini. Front wheel drive. Iya, front wheel drive nggak kayak front wheel drive om. Handlingnya Yaris fun, Yaris fun. Tapi Masalahnya kalau tuh- buat di sirkuit, Masalahnya kami tuh nggak tahu handlingnya di track gara-gara bensinnya dihabisin. amazing. Ini benar-benar kelihatan mobil ini di reset di track dan buat harian lebih nyaman dari sebelumnya ini. Bahkan di Top Gear UK, Car of the Year-nya ini. Oh ini dia menang. Ya, Oke. Mau tahu pilihan kami apa? ya. Di Honda. Sini. CR-V. CR-V Hybrid. Kenapa? Karena akhirnya Honda masukin hybrid. Tapi kan hybridnya Honda belum proven di Indonesia. Maksudnya ini produk pertama. Tapi kan mereka sudah lama juga membuat hybrid.
ada satu sih sebenarnya yang amazing dari mobil ini. Apa? Harganya digitnya sama dengan yang non hybrid. Padahal yang hybrid RS Iya. 799, yang ini 739. Udah pasti lakuan yang hybrid ya. Iya, karena trimnya lebih bagus, mesinnya lebih efisien. Tapi ya oke, ini mobil bagus, selera orang yang lebih tua. Gimana? Yang sudah memikirkan family car. Efisien. Nggak tahu kenyamanannya, nggak tahu sih, kita belum nyoba. Cuma Ada ini Type akhirnya. R, dia tetap pilih RS, Hybrid. CR-V. Ya udah oke. Oke, kita pindah Sekarang ke kita ke Subaru. Subaru. Satu, 1, 2, 3. Subaru. Subaru. Oke, Om Mobi duluan. Oke. Ini Apa? Pasti Subaru RX Wagon. sesungguhnya kalau favorit ini menurut logika loh. Logika. Itu ini Outback. Oke. Ya. Tahu nggak kenapa? Ini lebih make sense daripada WRX Wagon. Ini lebih make sense. Lebih Ini- make sense. Bedanya WRX Wagon sama ini itu yang kami punya yang TS yang TS itu suspensinya memang ada bisa diatur-atur, Iya. mesinnya Tapi ini turbo. pasti lebih nyaman, lebih fleksibel ke segala medan. Ya. Dapat jadi yang crossover lebih murah ini. ada yang nyesel. Nggak beli- nyesel, nggak beli nyesel, nggak WRX nyesel. Wagon. Nggak nyesel. Ini harganya kejauhan sama kurang mahal ini. Outback ini kurang mahal. Oke, artinya Om Mobi Outback. Ya. Oke, kalau favorit saya dari sebuah Subaru yang paling legendaris, WRX. Yang pakai pink ini. Enggak, pinknya enggak. Pink, kenapa nggak pakai pink? Ini kan red blossom rednya Subaru. Satu, saya nggak suka warnanya, nggak suka warna pinknya. Kedua, optionnya mahal juga. Dan ini udah sold mobil yang ini, Oh iya. udah terjual. Tapi saya suka di idea WRX itu tetap ada sampai sekarang. Mesinnya tetap boxer, all wheel drive, turbo, tenaganya gede, dan DNA-nya itu WRC. Walaupun Subaru udah nggak ikut WRC lagi. Apa aja keren Wagon kalau ini. Oke, itu mobil favorit kami di booth Subaru. Kita nyebrang hall nih. Yang manual tapi ya, bukan yang matic. Dan yang wheel rally. Manual ini kurang rally untuk manual loh sebenarnya. Harus Iya. modifikasi. Tapi dibanding Subaru yang lain, ini yang saya pilih kalau ke dealer Nah, Subaru. tetep lah Wagon atau 2, 3. Agak jauh nih. Jadi nggak pindah kan gara-gara ngomong. Ini Oke. loncatnya masih fokus. 1, 2, 3. BMW. BMC. Singkatan dari Bavarian Motor Worken. Oke. Atau Bemo. Di BMW kita. Hai, apa kabar kamu? Om, kita durasi udah panjang Lama banget nggak ini ketemu. Om. Maafin ya. Nanti ketemu ya. Oke. Mobil paling favorit Nggak usah daerah sini saya deh. di booth BMW adalah BMW 7 Series. Walaupun ini bukan platform khusus untuk mobil elektrik ya. Iya. Tapi pada saat mereka bikin platform ini, mereka Di- sudah tahu bahwa akan ada untuk elektriknya juga. Elektriknya. Oke. Berarti itu Range- platform khusus mobil elektrik juga sebenarnya. Range-nya jauh sama ini Cherry 7, ya i7 sama Cherry 7 sama ya. Yang lompatan teknologinya paling jauh dibandingkan generasi Dan sebelumnya. ini adalah seri 7 yang akhirnya mengalahkan S-Class. Iya, kita udah merasakan sendiri di Amerika. Jadi kayaknya Om Mobi juga sepakat di sini. Kelihatannya iya. Enggak, kami duluan loh ini sebenarnya. Enggak. Kalau mau duluan, Ya. Jadi kita sama. i7-nya apa seri 7-nya? i7. Iya, i7. Tapi kalau Bukan seri 7. i7 kemahalan masih ada seri 7 yang semuanya sama kecuali penggeraknya. Dan ada bagian di suspensinya, kepintaran suspensinya Oh, sedikit ya. iya, Itu betul. penting juga. Jadi kalau mengambil seri 7 pastikan itu i7. Iya. Ini enggak, tapi Full elektrik. kalau mau jadi mobil pertama yang keluar kota juga ya pasti seri 7. Kalau hanya untuk dalam kota i7. Memang iya. Nggak ada plug-in hybrid Ya, sih. tapi i7 seri 7 itu sebenarnya dua-duanya sama, hanya beda penggerak. Oke. Sekarang kita langsung ke Sebentar tuh Mini deket banget. nggak apa-apa, loncat aja. Aduh, 1, 2, 3. Mini. Berat amat. Kenapa jam kita ketuker? Alhamdulillah Aduh. dapat Apple Watch Ultra. Alhamdulillah. Ini sih kedeketan kita teleportnya. Oke. Mini. Mini. Sekarang- Kami duluan, kami duluan. Mana yang paling kami suka di Mini? Oke. Mobil listrik dengan range yang pendeknya sama Wuling REV yang standar range. Range-nya pendek, kenapa dipilih? Karena dalam satu hari kami tidak menghabiskan 200 km di dalam kota. Tapi 200 km itu nggak tinggi loh.
nggak tinggi loh. Nggak tinggi, makanya sama kayak Wuling REV yang standar. Jadi itu alasannya. Enggak, bukan itu. Alasannya kami tidak menghabiskan 200 km dalam sehari, ini cukup untuk seharian Iya. jalan. Oke. Ini fun-nya dapat, kencengnya dapat, semuanya dapat. Ya ini kenceng. 7 detikan juga 0-100 Iya, ya. makanya. Oke, sama favorit saya kalau saya suruh beli Mini, kemungkinan Mini elektrik. Karena satu alasan. Ikut-ikutan. Harganya nggak beda jauh sama yang biasa. Oh iya benar, nggak Iya beda kan? jauh. Nggak beda jauh, tapi kita dapat elektrik dan rata-rata orang beli Mini nggak perlu keluar kota. Iya. Memang Mini untuk dalam kota pas banget Mini itu pakai elektrik. Tapi ada yang absen di dalam suatu Mini, yaitu ngoper gigi, but. Mini itu ada suara khasnya juga 4 silindernya itu. Iya, tapi somehow Mini pakai elektrik juga fun. Oke. Oke. Sebentar, ngopi dulu, istirahat dulu, capek. Teleport tuh capek. Masih terbayang kopi yang tadi ya. Kopi yang tadi. Nah, mendingan daripada kita ke hall sebelah langsung, jauh juga, kita teleport aja, beli kopi. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu sebentar. Oke. Ya, 1, 2, 3. Point Coffee. Kita pertama kali teleport tidak ke hall, Iya. ke booth. Karena supply kopi kendaraan. kita habis. Ya, kita butuh kopi. Oke, ini di Pre-Function Hall 3. Hall 3? Pre-Function Hall 3 di Gias 2023. Minta Palm Sugar Latte Ice. Silakan, ada sama Mobi. Ya. Hihi. Satu lagi atas nama Firairi ya kak? Iya, kasih. Sudah tadi sebelah sana ya. Ya, Ya. makasih. Biji kopi 100% Indonesianya terasa sekali. Jarang-jarang saya setuju sama Mobi, tapi emang bener sih ini seger banget. Dan kalau di Point Coffee ini udah kualitas kopinya nggak perlu diragukan lagi. Oke, kita lanjut Lanjut. ke booth berikutnya. Nah. Oke. Teleport mana teleport? Ah, Oke. 1, 2, 3. KIA. Kia. Iya, Kia. Iya, bukan Tapi KIA. keren KIA. Enggak, KIA itu agen rahasia Amerika, CIA apa CIA? CIA. Kalau ini KIA. Kia, ini Kia. Oke, Kia bukan KN. tanpa berpanjang lebar, sudah jelas mobil favorit saya di booth Kia Siapa duluan? adalah saya duluan. Kia EV9. Ini cepat sekali masuk ke Indonesia, bentuknya benar-benar seperti mobil konsepnya, tenaganya besar 380 HP, dalamnya lega dan dalamnya juga seperti mobil konsepnya. Kia EV9. Oke, ini kami setuju ya. Ikut-ikutan. Cuma masalahnya sini. Sama mobil ganteng ini Ya, harganya tuh jauh sekali. Jadi apapun kami tetap lebih Sama-sama milih 1 mobil ganteng. miliaran. Aneh, situ mau 2, ini 1 lebih dikit. Nggak lebih dikit juga 1,3 ini. 1,3, hampir 1,3. Dari 1 miliar ke 1,3 tuh bisa beli Nih, mobil satu hampir lagi. 1,3, hampir 2 miliar. Ya oke. Jauh. Tapi itu baru dan keren. Iya. Memang iya. Cuma ini Jadi Om Mopi mana favoritnya? secara value for money tetap ini. Tetap EV6 Ah. karena punya. Karena punya. Value for money lebih bagus. Oke, kita langsung ke booth berikutnya. 1, Nissan. Deket banget tuh gila. 1, 2, 3. Nissan, ada Serena e-Power, tapi belum dijual. Belum dijual. Oke. Cuma kasih lihat doang. Sekarang siapa nih yang milih mobil Oh, favorit kami pertama? duluan. Oke, Ini kenapa? 4x4. Oke, Ya, ini nggak banyak terlihat arogan di jalan. karena nggak ada yang beli. Karena nggak ada yang beli makanya nggak terlihat Jadi kalau arogan. kita pakai ini lebih tidak arogan. Setuju ya? Setuju kan? Oke, jadi ini. Oke, mobil favorit saya di booth Nissan adalah Itu ada Livina tuh. ya, Nah, kok sama? merah. Kenapa? Mobil ini fleksibel, mobil ini bentuknya berbeda dari yang kebanyakan, nyaman suspensinya, Dia paling empuk. suspensinya nyaman dan belum ada aura arogan. Nggak ada, belum ada orang Belum arogan. ya? Nanti Kecuali melihat nanti auto kalau rame, oknum-oknumnya pindah ke sini baru. Ya. Oke. Oke, kita pindah ke booth selanjutnya. Mercedes-Benz. 1, 2, 3. Mercedes Benz. Oke. Atau kalau singkat Mercy. Iya, semua orang juga tahu. Iya. Oke. Di booth Mercedes Benz, mobil yang paling saya favoritkan
adalah Mercedes AMG SL. Ya walaupun 43 tapi ini SL. Ini AMG-AMG-an. Nggak Nggak ada tanda tangan yang bikin iya. mesinnya. Tapi dari semua mobil di sini ini yang bentuk bodinya paling keren SL. Tapi SL kurang itu tipe AMG. yang legendaris. Tahu? Dan dari semua ini AMG di sini cuma ada GLA 35, ada A35 sedan. Ini mendingan 43, 43 gedean. tapi SL bentuknya. Oke. Ini yang paling menarik perhatian saya. Paling favorit saya di Mercy. Oke. Kalau kami pilihan Mercedes-Benz EQS SUV. Orang berjiwa muda nggak mungkin pilih mobil ini. Orang berjiwa enggak, bapak-bapak punya anak, ya kepala keluarga, bertanggung jawab, efisien, EQS SUV. Berapa harganya? Mahal banget. Berapa? 3 Masya Allah, berapa mahalnya. gitu? 3,5. Mahal sekali. Kurang lebih 3,5. Ya, kalau orang udah kalau level-level begini tuh nggak mikirin Dan EQS harga. SUV itu Mercy tuh bingung ngasih nama. Iya, Ini kan memang. maksudnya sekelasnya GLS. Iya. Kenapa ini? Aduh, pertama kali Mercy bikin EQ itu yang dijual tuh EQC. Iya. EQC EQC itu tapi- GLC. Itu GLC ya, SUV. Nah, terus dia bikin EQS Dari itu jadi S sedan. class. Iya, jadi setara S class. GLS-nya gimana ya kelasnya? Masa EQ GLS? Kan Kayaknya nggak aneh. asik. Ya udah EQS SUV. Ah, udah tambahin SUV aja. Jadi deh ini. Iya, sedangkan yang lain EQA nggak ada EQA SUV. Jangan dibully, ini favorit kami. Ya udah. Oke, itu favorit kamu Bi, ya. Oke. Oke, kita ke booth Audi selanjutnya. VW. Audi VW. 1, 2, 3. Audi. Bukan Audi VW ya, jadi VW nanti kita pisah aja pisah. ya. Oke, Audi sekarang mobil paling favorit di booth Audi. Oh, mobil dulu lagi yang milih. Oh no. Banyak yang suka lagi. Q8 suka. Q7 biasa aja. A8 suka. RS4 Avant suka. Jadi mana yang paling suka? Orang tua. RS4 Avant. Ini gantengnya. Tapi tenaganya di bawah M3. Gantengnya. Ini gini loh. Audi tuh kayak punya kegantengan yang berbeda gitu sendiri gitu loh dibanding Iya. sama BMW Mercy. Ya. Ini beda sendiri gitu rasanya. Oke, sepakat saya juga. Di booth Audi ini yang paling menggoda saya adalah RS4 Avant. Dan RS4 itu legendaris juga. Iya. Mirip seperti M3 legendarisnya. Betul, walaupun nggak sekenceng mereka-mereka, Dan, tapi dan dia itu membuat mobil wagon itu bisa kelihatan keren, dan kenceng gitu. Iya, RS4 Avant, bodinya gembung, depan belakang. ganteng sekali. M3 aja baru sekarang bikin versi Iya. touring. RS4 udah lama, dan ini versi terbarunya keren banget bentuknya. Ganteng, top. RS4 Avant. Kita sekarang ke saudaranya yaitu VW. Jauh amat nih kita jalannya. 1, 2, 3. Nah. VW. VW, aduh dekat Maksudnya. banget padahal. Cuman ada 3 mobilnya di sini. Sebenarnya ada 4. Satu lagi apa sih? Itu Tiguan All Space Tiguan. sama All New Tiguan All Space. Tapi kita sekarang mobil yang paling favorit di booth VW sudah jelas kalau saya adalah VW Golf GTI MK8. Terlepas dari harganya yang nggak masuk akal ya. Ya, ini kita Tapi- ada 4 pilihan. Tapi ini warna Harganya- merahnya keren, bentuknya keren, dan tetap terlihat seperti Golf. Ya, harga nggak masuk akal. Dulu kami beli VW Golf GTI Mark V itu 400-an kalau nggak Ini salah. 1,2 miliar, bayangkan. Iya, tapi itu tahun 2008. 400 juta rupiah lebih mahal dari Subaru WRX yang 2007. tenaganya lebih gede WRX. Iya. Tambah dikit lagi dapat Type R yang 300 lebih, Iya. HP-nya ini cuma 245. Iya. Bahkan dibanding GR Yaris dia juga lebih mahal. Iya. Ya. 2006 apa 2007 gitu, Tapi- bukan 2008. Tetap ini mobil yang paling saya suka di sini Enggak. ngelihatnya. Mahalan om. Tapi tetap saya suka ngelihatnya. Mahal. Kalau harus beli di antara 3 VW ini mungkin ya saya beli yang ini. Iya mahal. Kalau nggak mahal, Heeh. sayangnya mahal. Cuma ya dari 4 ini pilihannya apa? Ini Golf GTI lah. Golf GTI. Iya. Mahal banget tapi. Iya. Itu masalahnya. Gimana sih VW? Kenapa harganya bisa lebih mahal dari mobil yang tenaganya lebih gede? Iya. Ada GR Yaris. Oke, GR Yaris beda deh. GR Yaris cuma 840. GR Corolla nanti berapa? Kita nggak tahu harganya ya. Mungkin jangan-jangan sekitaran segini. GR Corolla 300 HP, ini cuma 245. Apalagi? Civic Type R 315 HP, cuman beda 100 sekian juta Oh, sama ini pilihan kalau nggak mau inden. Iya. Masya Allah. Kenapa segitu harganya? Sayang sekali. Kita Oke, bisa tempat lagi tapi ke at sana. least itu tetap mobil yang kami paling suka karena
bentuknya keren, keren banget. Dalamnya juga keren. Oke, sekarang Satu. kita ke Dua. Citroen. 3. Ah, Citroen. 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 Oke. Mana yang suka? Kami duluan. Kok mobil duluan? Oh iya. Mana yang dipilih? Siva Faircross hydraulic suspension, dan ini tuh basisnya kalau nggak salah sama seperti Peugeot 5008 Iya. ya, which is itu mobil yang nyaman. Nah, Oke. dengan suspensi Tapi hidrolik lagi. 900 juta, Om. Ini Tapi tadinya kami pikir harganya di atas 1 mau dijualnya. Tapi ini bisa naik turun emang. Suspensinya nggak ada tuh. Hidrolik loh, bukan airsus loh. Iya, bukan. Jadi mungkin bisa diatur bukan kayak yang Citroen dulu kekerasannya juga kan. Bukan, tuh kan ini masih pakai Pakai coil spring juga masih pakai coil kan. spring. Iya. Tapi tetap ini. Makanya kenapa ini nggak saya favoritin karena harganya 900. Lah, enggak, 5008 berapa? Oke. 508 segitu juga 800-an. Iya, makanya. Oke. Kalau saya yang favorit saya adalah ini mobil yang mengejutkan saya Dari sisi apa? dari sisi besarnya dan harganya. Citroen C3 Aircross. Oke. Ini 7-seater. 7-seater. Kok copot Bisa ya? dilepas. Copot ini. Oh, bisa dilepas? Ya, oke. Dia artinya besar dan harganya tidak sampai 300 juta. Ini mengagumkan. Sebuah Citroen merek Eropa yang legendaris, besar, 7-seater, matic, nggak sampai 300 juta. Jadi pengen. Ini menarik sekali. Enggak. Kami tetap itu, C5. Oke, kalau Iya, saya pindah. C3 Aircross. Ini pindahan ini ada pindahan booth yang terakhir nih. Ini boot terakhir habis ini. Ya. 1, 2, 3. Aduh, GWM. pegal kau loncat-loncat udah berapa booth coba? Yo, banyak sekali. Luar biasa Gias tahun ini. Sekarang kita ke booth yang baru sekali ikut di Gias, yaitu GWM. Ini ada beberapa pilihan mobil, ada Ora, Ada tank. Pertama kalinya tank dipamerkan di Gias. ya. Oke, dari semua mobil di sini, dari Haval, tank, ada Ora. Favorit saya jelas Ora Good Cat. Ya, kenapa? Yang sekarang berubah nama menjadi Ora 03. Ora 03. Kenapa Oke. nggak tetap Ora Good Cat ya? Apa? Kenapa kayak Ora Good Cat? Karena Ora Good Cat kui, Hah? Bad Cat. Jadi makanya diganti Ora 03. Iya. Nggak tahu lah ini 01, 02, 04, 05, tapi yang jelas nih Ora 03, bukan Iya. 03 ya. Oke, tapi ini tetap mobil favorit saya karena di antara semuanya ini Oke. listrik, bentuknya cute. Oke. Aneh deh. Kok aneh? Aneh, karena di sini ada tank. Kenapa yang dipilih Good Cat? Iki tank. Duh, nopo jadi Jowo? Tank. Kenapa? Gedenya selain cruiser. Gedenya nggak seteng juga. Nggak. Ya, Mukanya kayak Sequoia. kenapa harus mereknya tank? Supaya Keren orang aja. bisa. Kamu kesini naik apa? Tank. Keren nggak sih? Itu kita orangnya Keren. apa tanknya? Daripada kan naik apa ke sini? Good Cat. Ya oke, tapi dia bukan listrik. Dia Dia masih hybrid. pakai. Ya, tapi Hybrid kita tahu 2000 cc 4 silinder. mesin pembakaran dalam hybrid Iya. dari Tiongkok pula belum proven di sini. Leather frame. Aduh, mobilnya leather frame pula. berat banget. Ya. Berat, pasti tidak efisien juga. Tapi ini kelengkapan off-roadnya lumayan. Dia ada locker depan belakang. Harga berapa? Low gear. Harganya perkiraan antara 1,2 sampai 1,4. Semiliar merek baru. Ini gedenya selain cruiser. Ya, tapi ini bukan Land Cruiser. Land Cruiser beli 2,3, dijual lagi 3 miliar. Ini beli separohnya 1,1. Land Cruiser. Iya, beli 1,1 dijual lagi berapa? Separohnya Land Cruiser. Iya, tapi kita kehilangan uang pas kita jual laginya. Enggak, jangan dijual lagi. Beli mobil jangan nggak bisa dijual. dibandingin sama Udah Land deh, Cruiser. udah deh. Ya udah, ini favoritnya Nih, mobil. tank gila udah no brainer. Oke. Tapi kita akan closing di tempat yang lebih tenang Ya. dan kita akan pilih satu mobil yang paling favorit dari semua Pak yang ada di Gias. Iya, makanya. Oke, Sampai bingung apaan? 1, Nanti kepalanya ketukar kan serem.
1, 2, 3. Kita sekarang berada di booth Kia Karena karena ada lantai 2-nya. ada lantai 2-nya, jadi kita Bisa bisa ngeliat melihat ke sana. pameran. Iya. Pameran secara lengkap. Gila ini Senin siang loh. Senin Lihat keramaiannya. nggak pada kerja nih orang-orang. Wow. Wah hebat, gila nih Gias 2023 Antusiasme masyarakat luar biasa. Oke, sekarang kita udah sampai di penghujung video di mana kami memilih mobil favorit dari yang paling favorit, mobil paling favorit dari yang terfavorit. Ya, nah ini karena channelnya Fitra Eri, kami persilakan Bung Fitra duluan. Oke, mobil paling favorit saya dari seluruh mobil yang ada di Gias adalah ini sih ada kayak drum gitu. Nggak penting. BMW i7. i7. i7 itu benar-benar baru teknologinya, bahkan ada sejumlah penggeraknya itu dari Rolls-Royce diambil dan nyamannya luar biasa itu mobil. Ada teater di belakangnya. Itu pilihan saya. Oke, setuju juga itu. Oke. Cuma kalau kami ini agak berbeda nih. Ya. Ini gara-gara tadi udah pilihannya diambil Bung Fitra dari segias raya ini. Ya. Mana yang paling kami suka? Itu adalah yang nggak kami pilih tadi. Lah, kok bisa? Gara-gara Apa? Bung Fitra ngambil duluan. Kia EV9. Tadi di Kia milik Kia EV6. Gara-gara Bung Fitra milih Kia EV9 duluan. EV9 kan? EV9 tuh udah paling ini kayak gini. Di suatu pameran tuh ada bintangnya. Bintangnya tuh itu. Oke, saya juga EV9. ya, i7 setuju. juga keren banget. Cuma EV9 juga ini benar-benar mirip Iya. mobil konsepnya dan cepet banget nyampe ke Indonesia. iya, Iya. tuh pengen banget. Luar biasa. Aduh, Oke, jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton video yang sangat panjang ini. panjang banget ya sampai pegel. Ya, karena mobilnya debat mulu jadi panjang. Siapa yang videonya. debat mulu? Setuju dari tadi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Omobi Omobi. karena di Omobi ada mobil-mobil yang Tidak favorit. termasuk mobil yang paling tidak Mau kami tahu favorit. pilihan dia yang tidak favorit, nonton di channel mobil. Ya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Follow Instagram kami di sini. Oh iya, ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bye. Saya mau ke Point Coffee lagi ya. Udah habis. Iya. Yuk, ketut sekalian.